Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Luh Madinova Aryani dengan NIM 21153233011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi data science. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari data science. Apa sih data science itu? Data science adalah salah satu keahlian seseorang mengolah data di dalam ilmu komputer dan pemrograman dengan teknologi yang ada serta ditambah dengan data-data statistik yang telah dikumpulkan, sehingga menjadi suatu rangkaian data yang terstruktur ataupun tidak terstruktur untuk penelitian teknologi. Kemudian kita beralih ke komponen data science. Di sini saya memiliki 4 komponen data science. Yang pertama ada visualisasi, yang kedua ada statistik, yang ketiga ada machine learning, dan yang terakhir ada deep learning. Nah, yang pertama, visualisasi. Visualisasi adalah salah satu teknik untuk membantu seorang data science untuk akses sejumlah besar data yang dipresentasikan dalam bentuk visual, seperti diagram dan semacamnya, sehingga mudah dipahami dan dicerna ketika dipresentasikan. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh dari diagram yang merupakan visualisasi. Kemudian yang kedua ada statistik. Statistik adalah komponen dasar dari data science, yaitu seni mengumpulkan data dan menganalisisnya dalam jumlah yang besar, sehingga setelah selesai bisa divisualisasikan datanya untuk mendapatkan suatu wawasan yang baru dan bermanfaat. Kemudian gambar yang sebelah kiri merupakan contoh dari data statistik. Yang ketiga, kemudian ada machine learning. Machine learning adalah komponen yang mempelajari tentang mesin. Pada komponen ini dituntut untuk mempelajari eksplorasi pembangunan mesin dan algoritma untuk menghasilkan prediksi data yang tak terduga untuk masa depan. Contoh penerapan sederhana machine learning sendiri seperti chatbot. Kemudian yang terakhir ada deep learning. Deep learning adalah komponen penelitian tentang mesin yang baru, di mana suatu algoritma memilih analisis untuk diikuti. Contoh simpel dari deep learning seperti sebuah handphone yang memiliki fitur face unlock. Nah, kemudian kita beralih ke implementasi dari data science. Implementasi dari data science, di sini saya mengambil 3 bidang, yaitu ada healthcare, perjalanan darat, dan pemerintahan. Healthcare, contohnya itu melacak data lokasi pada pencarian terkait flu. Kemudian perjalanan darat, contohnya itu menghemat ribuan galon bahan bakar dan untuk proses delivery makanan agar tetap panas saat sampai ke tangan pelanggan. Kemudian implementasi yang ketiga itu pada bidang pemerintahan. Contohnya yaitu teknologi pengenalan wajah untuk foto SIM. Nah, bidang healthcare. Pada tahun 2008, staf Google dapat memetakan wabah flu secara real-time dengan melacak data lokasi pada pencarian terkait flu. Peta CDC tentang kasus flu yang terdokumentasi diperbarui setiap seminggu sekali. Pada tahun 2013, Google memperkirakan kasus flu yang bisa diamati meningkat 2 kali lipat. Teknologi ini memanfaatkan korelasi antara pencarian dan kasus flu. Setelah beberapa tahun penemuan Google, muncul aplikasi Clue yang populer menggunakan data science untuk memperkirakan siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi pengguna dengan melacak tanggal mulai siklus, suasana hati, jenis feses, kondisi rambut, dan banyak variabel lainnya. Aplikasi ini memanfaatkan data anonim dengan bahasa pemrograman Python dan Jupyter Notebook. Setelah berhasil menganalisis data-data anonim ini, pengguna akan diberitahu waktu subur, puncak menstruasi, atau adanya risiko tinggi seperti kehamilan ektopik. Masih di healthcare, penerapan bidang healthcare ini contohnya itu teknologi Hadoop untuk pemantauan kondisi vital pasien. Kemudian ada Valence Health untuk peningkatan kualitas layanan dan reimbursement. Kemudian ada Hadoop dalam pengobatan kanker dan genomics. Lalu ada United Healthcare, yaitu fraud
waste and abuse, dan yang terakhir ada liaison technologies, streaming system of record for healthcare. Lanjut pada bidang perjalanan darat. Studi mengatakan 86% warga Amerika Serikat memiliki mobil adalah kebutuhan pokok. Pada tahun 2018, mobil di Amerika Serikat menghabiskan 140 miliar bensin. Namun, hal ini menyebabkan perubahan iklim. Oleh karena itu, data sains sangat diperlukan untuk menghemat ribuan galon bahan bakar dengan mengoptimalkan rute jalan raya. Selain itu, data sains juga dapat dimanfaatkan untuk proses delivery makanan agar tetap panas saat sampai ke tangan pelanggan. Perusahaan yang sudah memanfaatkan teknologi ini adalah Uber Eats, aplikasi pengiriman makanan milik Uber. Aplikasi ini akan mengirimkan makanan hangat dengan cepat. Agar dapat menjalankan aplikasi ini, data scientist perlu machine learning, pemodelan statistik tingkat lanjut, dan staf ahli meteorologi. Untuk mengoptimalkan proses pengiriman, tim harus memprediksi setiap variabel yang mungkin berpengaruh selama proses pengantaran, seperti badai, libur panjang, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya. Kemudian, yang terakhir pada bidang pemerintahan. Di era teknologi, hampir semua dokumen dapat diakses secara online, termasuk tanda pengenal. Hanya dengan men-scan wajah atau barcode, kita sudah bisa mengetahui identitas pribadi secara lengkap. Pada teknologi pengenalan wajah, biasanya mesin akan merekod ciri-ciri khusus pada wajah termasuk pupil mata. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah memanfaatkan teknologi ini adalah the US Immigration and Customs Enforcement atau lebih dikenal dengan ICE, telah menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk foto SIM dengan tujuan untuk mendeportasi imigran yang tidak memiliki dokumen resmi. Pengenalan wajah dibangun berdasarkan foto wajah seperti raw data dan menggunakan teknologi artificial intelligence dan machine learning. Masih di pemerintahan, penerapan pada bidang pemerintahan seperti data science pemerintahan dengan cyber attacks, mencegah aktivitas teroris, street crime awareness, ada smart city atau yang bisa disebut dengan masa depan semua negara, kemudian meningkatkan kinerja dengan data science di pemerintahan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan negara. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi data science. Video ini saya tutup dengan selamat sore.